Hai, konnichiwa minasan. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang mata pencaharian di Jepang. Kelompok kami terdiri dari saya, Salwa Azahro, Nanda Putri Kartikasari, Dewi Mufida, Alifa Khairunisa, dan Anissa Nilam Cahyanningtyas. Pengertian mata pencaharian menurut KBBI adalah pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari. Sedangkan mata pencaharian artinya adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Diartikanlah sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Baik, saya Nanda Putri Kartikasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pencaharian masyarakat Jepang pada era pramodern. Nah, pertama-tama berdasarkan sejarah, pada zaman Jomon, yaitu sekitar tahun 9000 sebelum Masehi sampai tahun 200 sebelum Masehi, masyarakat Jepang hidup dalam ketradisionalan. Mereka melakukan kegiatan berburu dan meramu. Hingga kemudian pada awal masa Yayoi, yaitu sekitar tahun 200 sebelum Masehi sampai tahun 250 Masehi, masyarakat Jepang mulai mengalami kemajuan. Mereka mulai mengenal yang namanya padi dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Selain itu, mereka juga membuat sebuah sistem persawahan dengan irigasi di dalamnya. Nah, setelah mengenal sistem pertanian tersebut, masyarakat Jepang pun sebagian besar mata pencahariannya berubah menjadi seorang petani. Untuk selanjutnya, yaitu ketika masyarakat Jepang mulai menerima banyak pengaruh dari negara Cina. Jepang mulai mengenal berbagai macam industri, dan Jepang pun juga melakukan berbagai macam perdagangan seperti impor dan ekspor dengan negara lain. Nah, perdagangan ini itu dimulai ketika Taira no Kiyomori menjadi Daijo atau Daiji pada zaman Kamakura. Kemudian berlanjut hingga Jepang membuat atau menjalin hubungan perdagangan dengan dinasti Ming dan mulai bekerja sama dengan beberapa negara barat. Bangsa barat ini memberikan banyak pengaruh kepada Jepang, terutama dalam modernisasi dan westernisasi. Nah, pada era Meiji, Jepang pun mulai meniru perekonomian dari negara Amerika Utara dan Inggris. Nah, selain itu, Jepang juga melakukan industrialisasi. Kemudian banyak juga masyarakat Jepang yang mulai bekerja pada sektor industri. Nah, karena banyak masyarakat Jepang yang mulai bekerja pada sektor industri ini, maka muncullah yang namanya Zaibatsu. Apa itu Zaibatsu? Zaibatsu merupakan grup bisnis keluarga yang terdiri dari perusahaan induk, kemudian mengerami anak usaha lainnya. Jadi, contoh dari Zaibatsu ini seperti Mitsubishi, Mitsui, Yatsuda, dan Zaibatsu lainnya. Dari materi yang saya paparkan tadi, dapat kita lihat bahwa semakin bertambahnya zaman, mata pencaharian masyarakat Jepang juga mengalami berbagai macam variasi. Dari yang berburu dan meramu, kemudian menjadi bertani, hingga sekarang menjadi berkecimpung dalam dunia industri dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pencaharian masyarakat Jepang era modern. Pada era modern ini, masyarakat tidak lagi bergantung dengan kondisi alam sekitar untuk memulai suatu pekerjaan sehari-hari. Tentunya, hal ini juga dialami oleh masyarakat Jepang. Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju di dunia. Kemajuan Jepang dalam bidang teknologi menjadikannya sebagai contoh negara yang cukup disegani tidak hanya di kawasan Asia saja, namun juga oleh negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa. Jepang sendiri memiliki mata pencaharian pokok, yaitu bertani di sawah serta nelayan di lautan. Akan tetapi, ketika Jepang memasuki periode modern, sumber mata pencaharian pokok masyarakat beralih ke sektor industri.
banyak masyarakat beralih menjadi pekerja kantoran, serta pengusaha-pengusaha industri lain seperti dalam industri pengolahan, yang di dalamnya berupa industri pengolahan tekstil, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Lalu ada industri musik, serta industri teknologi, dan masih banyak lagi sektor industri lain yang ada dalam masyarakat Jepang saat ini. Budaya serta kebiasaan baru bagi masyarakat Jepang saat ini itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah budaya tepat waktu yang terus-menerus dikembangkan bagi masyarakat Jepang. Pada pekerja Jepang modern ini, banyak sekali budaya serta kebudayaan yang berkembang. Beberapa di antaranya merupakan Shushin Koyo Seido, yang berarti sistem bekerja seumur hidup pada suatu bidang saja. Jadi, masyarakat Jepang ini punya kebiasaan atau budaya, kalau mereka bekerja dalam satu bidang saja, mereka akan bekerja sampai masa pensiun nanti. Seperti itu. Lalu ada Nenko Joretsu, yang merupakan sikap senioritas dalam lingkup pekerja Jepang. Jadi ada senioritas, siapa yang lebih dulu bekerja di situ akan lebih disegani oleh para juniornya. Jadi senior akan lebih disegani oleh junior, dan tentunya budaya ini berpengaruh juga pada penghasilan para pekerja, seperti pekerja senior yang mendapatkan penghasilan lebih besar daripada pekerja juniornya. Baik, itu materi dari saya. Untuk selanjutnya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan mata pencaharian Jepang dengan kondisi ekonomi Jepang pada saat ini. Akan saya bagi menjadi 3, dari segi agrikulturnya, dari segi maritim, dan dari segi pekerjaan mayoritas yang ada di Jepang. Dari segi agrikulturnya sendiri, seperti yang kita tahu, Jepang memiliki keterbatasan wilayah, tapi itu tidak menghambat Jepang dalam memproduksi bahan pangannya sendiri. Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang memproduksi beras secara banyak, dan dia juga mengonsumsi beras yang ditanam di negaranya sendiri. Kalau dari segi maritimnya, Jepang diberkahi dengan arus suhu panas dan dingin yang mengalir di laut sekitarnya. Nah, arus suhu dan dingin itu memudahkan Jepang untuk membentuk lingkungan yang mampu mengembangkan varietas ikan mengembangkan varietas ikan yang begitu banyak. Makanya di Jepang itu pasar ikan begitu ramai dan aktif. Bahkan salah satu pasar ikan di Jepang yang namanya pasar ikan Tsukiji itu menjadi pusat wisata bagi turis asing. Walaupun karena ramai banget dikunjungi oleh turis itu, jam kunjungnya agak sedikit dipangkas seperti itu. Nah, untuk pekerjaan mayoritas di Jepang, seperti yang kita tahu, Jepang terkenal dengan yang namanya salariman. Salariman itu mungkin kalau di Indonesia itu seperti PNS. Jadi kalau seorang anak menjadi salariman itu kayak dianggap sebagai kebanggaan keluarga gitu. Nah, bahkan katanya kalau anak laki-laki menjadi salariman, pandangan masyarakat ke anak laki-laki itu tuh dianggap sebagai anak laki-laki itu kayak maskulin banget gitu. Nah, salariman ini bekerja di bidang industri dan manufaktur yang merupakan kunci utama ekonomi di Jepang. Pembahasan selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Saya akan menjelaskan tentang persebaran mata pencaharian di setiap daerah. Yang pertama adalah Miyagi. Miyagi ini diharapkan sebagai salah satu basis utama Jepang untuk industri otomotif. Bahkan diharapkan menjadi basis regional terbesar ketiga setelah Tokai dan Kyushu. Miyagi juga mendapatkan perhatian sebagai basis industri semikonduktor sejak Tokyo Electron mendirikan situs manufaktur dan pusat penelitian di daerah tersebut. Prefektur ini juga terkemuka di bidang industri perikanan. Budidaya tiram, rumput laut, kerang, dan salmon berkembang pesat di sini. Kawasan Ketsenuma, Minami Sanriku, Ishinomaki, Onagawa, dan Shiogama berperan penting sebagai basis distribusi seperti pasar grosir serta sarana pengolahan. Selanjutnya adalah Osaka. Di Osaka menyediakan lokasi yang ideal bagi perusahaan internasional yang ingin berinvestasi dengan mitra lokal yang berpengalaman. Pekerjaan yang cukup populer adalah industri teknologi tinggi seperti bioteknologi, material baru,
dan informasi serta komunikasi. Bisnis di industri olahraga dan sektor konten game juga menambah variasi perekonomian. Di Kansai sendiri merupakan rumah bagi perusahaan global teratas dari industri peralatan listrik, kimia, makanan, farmasi, dan keuangan. Kemudian prefektur Akita. Dalam hal industri manufaktur, prefektur Akita dicirikan oleh tingginya bobot industri komponen dan perangkat elektronik yang menyumbang sekitar 30% dari total nilai pengiriman dari prefektur dan memiliki tenaga kerja terbesar di prefektur Akita, sehingga Akita ditetapkan sebagai industri terkemuka di Jepang. Di masa lalu, Akita adalah salah satu dari sedikit wilayah pertambangan di Jepang, dan itulah sebabnya prefektur ini mengembangkan industri daur ulang logam canggih yang memanfaatkan teknologi pemrosesan mineral. Kyoto memiliki kekuatan industri pariwisata dan industri tradisional yang telah berkembang berdasarkan sejarah 1.200 tahun, serta dikenal dengan industri teknologi tinggi. Maka dari itu, penduduk Kyoto kebanyakan bekerja di industri pariwisata, industri peralatan presisi, komponen atau perangkat elektronik, dan mesin elektronik, yang juga turut menyumbang persentase tinggi dalam produksi sektor manufaktur di Tokyo dibandingkan dengan prefektur lainnya di tingkat nasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang fenomena yang mempengaruhi mata pencaharian di Jepang. Fenomena ini disebut slow living, yaitu menjalani kehidupan di desa dengan mata pencaharian sebagai petani. Fenomena ini memunculkan kelegaan bagi daerah pedesaan yang selama ini ditinggalkan penduduk usia muda yang merantau ke kota besar. Alasan terbesar kembalinya penduduk usia muda adalah suplai makanan, di mana mereka khawatir akan bahan makanan yang mereka konsumsi. Selain itu, keletihan yang dihadapi serta gaji yang tidak cukup untuk menghidupi keluarga juga salah satu alasannya. Adanya fenomena ini memberikan harapan bagi desa-desa yang mengalami kekurangan jumlah penduduk untuk kembali bangkit. Selain berpengaruh pada ekonomi, masalah depopulasi atau rendahnya angka kelahiran dapat diatasi karena kehidupan di desa yang cenderung lebih santai.